Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Semoga semuanya selalu sehat dan bisa mengikuti PJJ dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, dipersiapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditulis, silakan ditulis. Untuk pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan bab 2 kemarin ya. Kemarin kita mulai bab baru kubus dan balok. Kemarin sudah kita pelajari unsur-unsur kubus dan balok. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu luas permukaan dan volume kubus dan balok. Itu yang kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menggambar jaring-jaring kubus atau balok, menemukan rumus luas permukaan kubus, menentukan rumus luas permukaan balok, menentukan luas permukaan kubus, menentukan luas permukaan balok, serta menentukan volume kubus maupun balok. Tujuannya, kita mulai. Untuk bisa menentukan luas permukaan balok, kita masih mengingat dulu mulai dari kerangka kubus dan balok, kemudian nanti jaring-jaringnya. Kalau sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti ini, kemarin sudah kita pelajari terdiri dari 12 rusuk. Rusuknya itu sama panjang. Berarti kalau kita disuruh membuat kerangka kubus, maka panjang kawat yang kita perlukan itu ya tinggal kita kalikan. 12 dikalikan panjangnya rusuk atau 12 R. Itu panjang rusuk yang diperlukan atau jumlah panjang rusuk dalam satu kubus. Kemudian kalau panjang rusuk pada balok, kemarin balok itu terdiri dari 3 kelompok rusuk, nggih. Panjang, lebar, dan tinggi. Masing-masing terdiri dari 4 rusuk. Berarti kalau kita disuruh menentukan kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka balok, itu panjangnya 4 kali panjang, ditambah 4 kali lebar, ditambah 4 kali tinggi, atau boleh ditulis 4 kali P ditambah L ditambah T. Itu rumusnya untuk menentukan panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus maupun kerangka balok. Contoh soalnya misalnya ini. Tentukan panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus yang panjang rusuknya 10 cm. Berarti tinggal kita kalikan ya. 12S, 12 kali 10 itu 120 cm. Contoh 2. Disediakan kawat panjangnya 1,5 meter digunakan untuk membuat kerangka balok ukurannya 15, 6, dan 7. Pertanyaannya tentukan panjang kawat yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka. Maaf nggih, kerangka balok ini kerangka balok. Kemudian hitunglah panjang kawat yang tersisa. Caranya P-nya berarti 15, L-nya 6, T-nya 7. Kawat yang tersedia 1,5 meter itu berarti 150 cm. Untuk membuat sebuah kerangka balok, jadi panjangnya 4 kali P tambah L tambah T, berarti 4 kali 15 tambah 6 tambah 7 atau 4 kali 28, berarti untuk membuat sebuah kerangka balok diperlukan kawat sepanjang 112 cm. Lah kawat yang tersedia 150 cm, berarti sisa kawat yang tidak terpakai tinggal dikurangkan ya 150 dikurangi 112, 38 cm. Itu untuk kerangka kubus dan balok gampang ya. Tinggal kalikan 12 kalikan R atau 4 kalikan P tambah L tambah T. Berikutnya jaring-jaring kubus dan balok itu di SD sudah pernah kalian pelajari ya. Misalnya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H diiris menurut rusuk-rusuknya. Di sini yang diiris itu menurut rusuk AB, AE, kemudian CD, DH, HG, FG, sama EF. Jadi diiris menurut rusuk yang diwarnai merah ini ya. Kemudian dibentangkan. Lah kan terbentuk ini rangkaian persegi, 6 buah persegi yang dinamakan jaring-jaring kubus. Tadi yang diarsir sisi A, B, C, D, berarti arsir hanya tetap di sini. Kalau kita tentukan hurufnya, nggih,
A, B, C, D. Berarti sudah B itu F. Kemudian sudah F, G. Jadi tinggal menentukan ya. C, D. Sesudah D siapa? D, H. Sesudah H siapa? H, G. Begitu ya. Jadi kalau ditulis hurufnya seperti ini. Iris, kemudian huruf-hurufnya dicari. Misalnya sudah F itu mesti ke sini, F atau ke G. Berarti ini pasangannya F ke G, F ke E. Itu membuat jaring-jaring kubus. Kemudian kalau dicari semuanya, banyaknya jaring-jaring kubus itu ada 11 bentuk. Kalian bisa ini melihat gambarnya seperti ini. Misalnya yang biru itu alas, maka yang hijau itu tutupnya atau atasnya. Jadi ini kalian misalnya digunting terus dibentuk, disusun begitu ya. Nanti akan membentuk kubus. 1, 2, 3 ada 11 bentuk jaring-jaring kubus. Kemudian untuk jaring-jaring balok, sama misalnya ada balok P, Q, R, S, T, U, V, W. Diiris menurut rusuk-rusuk PT, TW, TU, kemudian WV, QU, kemudian VR, dan SW. Ya. Diiris menurut rusuk-rusuk yang diberi warna merah ini, kemudian dibentangkan. Maka terbentuk jaring-jaring balok seperti ini. Saya yang diarsir itu alasnya PQRS. Ini PQRS. Terus kalau mau menentukan hurufnya tinggal dicari di sini. S itu ke atas W, berarti ini SW. Sesudah W, V, berarti WV. Kemudian V itu dengan R. R nanti dengan Q dengan U, gitu ya. Hurufnya tinggal tinggal menyesuaikan dengan gambar baloknya. Itu salah satu contoh jaring-jaring balok. Kamu perhatikan, balok kemarin terdiri dari 2 pasang sisi, 3 pasang sisi yang saling sejajar dan kongruen. Di sini berarti yang sisi ini kongruen dengan yang di sini. Kemudian yang hijau ini kongruen dengan yang di sini. Yang PQUT dengan SWPR. Jadi 2 pasang, pasangannya 2 persegi panjang, 2 persegi panjang ya. Jadi ada 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Kemudian kalau mau dicari bentuk jaring-jaring balok yang lain, contohnya seperti ini. Kalian amati mana alas, mana tutup, mana yang berpasangan. Jadi kalau yang ini dengan sini, kemudian yang diarsir ungu, kemudian yang putih dengan putih. Jadi mesti selalu ada 3 pasang. Kemudian yang harus kalian perhatikan lagi, di sini ya, panjangnya ini, misalnya di sini ya, RV ke sini itu panjangnya harus sama. Jadi cirinya seperti itu. Nanti kalau panjangnya tidak sama ya tidak membentuk jaring-jaring, tidak membentuk balok ya. Ini juga sini dengan sini sama panjang, sini dengan sini sama panjang. Begitu juga yang gambar yang di sini. Oh, ini sama panjang dengan di sini. Biar nanti kalau dikaitkan itu jadi bisa saling berimpit. Ini juga sama. Ini dengan sini sama panjang. Ini dengan sini sama panjang. Itu cirinya. Jadi ada 2 pasang, 2 pasang. Pasangannya 2 persegi panjang, 2 persegi panjang yang kongruen. Nanti kalau mau mencari semua jaring-jaring balok bisa dicoba nggih. Itu kalau kalian pernah membaca itu ada 54 jaring-jaring balok. Hanya melihat beberapa contohnya saja. Untuk jaring-jaring bisa ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan rumus luas permukaan kubus maupun balok. Dari kubus tadi yang dibuat jaring-jaringnya, karena kubus itu terdiri dari 6 buah sisi berbentuk persegi, berarti kan masing-masing sisi ini luasnya S kuadrat. Karena ada 6 buah persegi ya berarti ini masing-masing S kuadrat banyaknya ada 6. Berarti kalau mencari luas permukaan kubus ya sama dengan 6 kali luas persegi atau 6 S kuadrat. Kemudian untuk permukaan balok, tadi karena ada 2 persegi panjang yang berpasangan ya, yang ukurannya sama, berarti kita lihat di sini. Yang kecil ini luasnya L kali T, ini dengan di sini. Kemudian yang paling besar P kali L, di sini P kali L. Yang di sini P kali T, ini P kali T. Berarti kalau kita disuruh mencari luas permukaan balok, kita hitung dari sini luasnya 2 kali L kali T, 2 kali
P kalikan L, 2 kali P kalikan T, atau bisa ditulis luasnya 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Jadi kalau gambarnya mungkin kurang pas ini dengan sini, panjangnya sama ya, mungkin gambarnya tidak pas. Itu rumus luas permukaan kubus itu 6S kuadrat, kalau luas permukaan balok 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Contoh soalnya, hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 8 cm. Berarti kita cari tadi luas permukaan kubus rumusnya 6S kuadrat. Berarti 6 kali 8 kuadrat atau 6 kali 64, 364 cm persegi. Contoh yang lain, hitunglah luas permukaan balok jika diketahui panjangnya 8 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 2 cm. Jadi luas permukaan balok rumusnya 2 kali PL ditambah PT ditambah LT, berarti 2 kali 8 kali 10 itu 80, 8 kali 2 16, 10 kali 2 20, kita tambahkan ini 100, maaf ya salah lagi, 116. 116, 2 kali 116 berarti 232. Ini luas permukaan balok 232 cm persegi. Gitu ya, bisa nggih? Berikutnya, kita pelajari volume kubus dan balok. Untuk menentukan volume kubus atau balok, itu kita bandingkan dengan volume namanya kubus satuan. Ya. Kubus satuan itu kubus yang panjang rusuknya 1 satuan. Jadi kalau ada balok yang ukurannya 4 kali 3 kali 2, itu kita mencari volumenya, kita masukkan kubus yang kecil-kecil kubus satuan tadi ke dalam balok sampai penuh. Berarti kalau ini 4, maka ke mendatar itu ada 4 balok. Kalau lebarnya 3, berarti ke arah sisi miring itu ada 3 balok, ke atasnya ada 2 balok ditumpuk begitu nggih. Kita hitung banyaknya kubus nggih, ada ini tadi 4 kubus, sana 3 kubus, ke atas 2 kubus. Kalau dihitung seluruhnya 4 kali 3 kali 2, sehingga kita mendapatkan rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, atau boleh ditulis V sama dengan PLT. Kemudian volume kubus, kalau rusuknya S, berarti kan seperti pada balok nggih, tapi PLT-nya sama-sama S. S kalikan S kali S, maka volumenya kubus itu S pangkat 3. Contoh soalnya, hitunglah volume kubus yang panjang rusuknya 6 cm. Berarti volumenya 6 pangkat 3, 216. Contoh 2, diketahui volume sebuah kubus 512, tentukan panjang rusuknya. Volumenya S pangkat 3, 512, berarti S-nya akar pangkat 3 dari 512. Berapa dipangkatkan 3 yang hasilnya 512? Ternyata 8 cm. Contoh yang ketiga, hitunglah volume balok ukurannya 10 kali 8 kali 5. Volumenya rumusnya PLT ya 10 kali 8 kali 5. 400 cm kubik. Contoh yang terakhir, diketahui sebuah balok ukurannya panjang 12 cm, lebar 9 cm, tentukan tinggi balok. Kita pakai rumus volume. Volume balok itu PLT. Volumenya 864, P-nya 12, L-nya 9, T-nya belum diketahui. Berarti 864 sama dengan 108T, T-nya 864 dibagi 108, ketemunya 8. Itu tinggi balok 8 cm. Itu ya. Jadi dari sini tadi kita sudah belajar mulai dari kerangka kubusan balok, kemudian jaring-jaring kubusan balok, luas permukaan maupun volume. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau belum paham nanti dibaca lagi, soalnya dicermati. Kemudian kalau sudah paham silakan dikerjakan kuis dan tugasnya. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan dan selalu berdoa. Semoga kita diberi kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.